Cerah, seseorang tentara bernama Jong Sok sedang menuju ke sebuah tempat yang aman dari wabah virus zombie yang saat ini terjadi di beberapa kota di seluruh Korea Selatan. Ia pergi bersama kakak perempuannya beserta suami dan anaknya. Di tengah perjalanan, mereka melihat keluarga lain yang meminta tolong untuk ikut ke dalam mobil mereka. Si ibu dari keluarga tersebut meminta Jong untuk membawa anaknya saja. Namun karena khawatir akan terjadi hal yang tidak-tidak, Jong pun memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga tersebut. Sementara itu, wabah virus zombie kini menyebabkan kepanikan di mana-mana. Orang-orang mendapat informasi dari internet bahwa terdapat tempat yang aman di kota Busan, sehingga banyak dari mereka pergi ke kota itu. Namun pada akhirnya virus itu menyebar di sana sehingga tidak ada tempat yang benar-benar aman dari wabah virus zombie tersebut. Jong membawa keluarga kakaknya ke sebuah kapal yang akan digunakan untuk mengevakuasi orang-orang yang selamat menuju Jepang. Awalnya semua berjalan dengan normal. Tiba-tiba salah satu anggota tentara mengatakan pada Jong bahwa kapal mereka berbelok menuju ke Hong Kong. Ketika Jong keluar dari ruangan itu, terlihat ada salah satu orang yang mulai bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba orang itu berubah menjadi zombie yang langsung menunjukkan skill saltonya. Ono-ono ae zombie kisok salto bareng. Jong yang mendapat kabar bahwa ada orang yang terinfeksi di dalam kapal pun langsung bergegas menuju tempat kakaknya berada. Di sana ia melihat banyak bercak darah dan ia juga sempat diserang oleh zombie salto tersebut. Setelah berhasil mengalahkan zombie salto, Jong melihat hampir seluruh orang yang ada di ruangan itu telah terinfeksi dan hendak berubah menjadi zombie. Sepertinya kakaknya baik-baik saja, namun sayangnya anak dari kakaknya tersebut telah terinfeksi oleh virus zombie. Melihat hal itu, Jong mencoba mengajak kakaknya untuk merelakan anaknya dan pergi dari sana. Namun sebagai seorang ibu, kakak Jong tak mampu meninggalkan anaknya begitu saja. Ketika orang-orang yang ada di sana mulai berubah menjadi zombie, Jong terpaksa meninggalkan kakaknya dan segera menutup ruangan itu. Suami dari kakaknya sangat histeris ketika ia harus melihat istri dan anaknya dimukbang oleh para zombie yang ada di dalam sana. Semenjak kejadian itu, negara-negara tetangga sudah tak mau menerima pengungsi dari Korea lagi dan film pun baru saja dimulai. 4 tahun kemudian, di suatu tempat di Cina, tampak beberapa preman sedang menuju ke suatu tempat. Mereka membangunkan seseorang yang tak lain adalah Jong dan ia pun langsung menghajar para preman itu. Salah satu preman mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Jong. Lalu mereka pergi menuju ke suatu tempat di mana di sana sudah ada beberapa orang termasuk kakak ipar alias suami dari kakak Jong yang bernama Julmin. Tak lama setelah itu salah seorang bule yang merupakan bos dari para preman itu muncul dan memberikan sebuah ide gila, yaitu masuk ke salah satu kota yang ada di Korea dan mencari sebuah truk. Bukan tanpa alasan, ternyata di dalam truk itu terdapat uang senilai 20 juta dolar atau sekitar 282 miliar rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis. Auto jadi sultan kalau punya duit segitu ya. Bos preman ini mengatakan bahwa mereka akan memberikan setengah dari uang itu pada siapapun yang ingin ikut dalam misi ini. Hal itu merupakan peluang besar bagi Jeong dan Chul agar dapat hidup dengan layak dan menjadi sultan di negara asing tersebut. Mereka pun berangkat menjalankan misi saat malam hari ketika para zombie itu tak bisa melihat di dalam kegelapan. Ketika mereka mulai memasuki kota, terlihat seluruh tempat itu sudah sangat berantakan. Kota yang dulunya padat penduduk kini sangat sepi bagaikan sebuah kota mati setelah tak ditempati selama lebih dari 4 tahun. Mereka pun mencuri sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk di sana. Jong pun memutuskan pergi sendirian untuk mengecek truk itu. Tapi sepertinya truk itu bukanlah truk yang sedang mereka cari. Saat Jong hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kaca yang gelap itu. Dan ketika Jong melihat menggunakan skopnya, ternyata ada banyak sekali zombie yang terjebak di dalam sana. Setelah Jong kembali ke mobil, mereka pun meneruskan pencarian hingga akhirnya mereka berhasil menemukan truk yang dimaksud oleh si bos preman. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, di dalam truk itu terdapat banyak sekali uang bermata uang dolar. Namun sepertinya di sana mereka tidak sendirian. Terlihat dari kejauhan beberapa orang sedang memantau mereka. Jong pun menyuruh mereka untuk segera menyelesaikannya dan pergi dari tempat itu.
Tapi sayangnya di tempat kemudi terdapat salah satu zombie yang sudah AFK selama bertahun-tahun. Mereka mengira bahwa zombie itu sudah mati. Tapi ketika mas-mas sebut saja Kamidi ini mencoba menariknya, tiba-tiba zombie itu mulai aktif lagi ya bun. Dan tanpa sengaja Kamidi menekan tombol klaksonnya, yang mana hal itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka. Jong mencoba melawan para zombie, namun karena zombinya terlalu banyak, ia pun menembaki beberapa mobil agar alarm mobilnya dapat memancing para zombie itu. Tetapi Kamidi yang sedang panik justru tak sengaja menabrak mobil sehingga para zombie itu kembali mengejar mereka. Jong pun segera berlari ke arah truk itu dan mereka pun lari dari sana. Di dalam perjalanan tampaknya mereka sangat senang karena sebentar lagi mereka semua akan menjadi milioner. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dari persembunyian dan menembaki mereka dengan flare. Para zombie yang melihat flare itu pun langsung mengejar Jong dan lainnya. Hingga akhirnya mereka semua tak mampu mengendalikan mobil dan mengalami kecelakaan. Hal itu menyebabkan Jong terlempar dari truk sementara Kamidi dan lainnya dimakan oleh para zombie. Saat Jong diserang oleh salah satu zombie, tiba-tiba ada mobil yang datang dan langsung menyelamatkan Jong. Dua bocil yang menyelamatkan Jong ini bernama Jeonji dan Eugene. Dengan skill drifting atau raja ngedrift yang dimiliki oleh Jeonji, mereka bertiga akhirnya berhasil sembunyi di dalam terowongan. Tapi sayangnya di dalam sana juga terdapat beberapa zombie, sehingga Eugene pun mulai menunjukkan skill mengemudi miliknya. Tapi kali ini bukan mobil sungguhan, melainkan mobil-mobilan yang digunakan untuk memancing para zombie itu. Ketika para zombie mengejar mobil mainan milik Eugene, Jeonji segera menancap gas dan menerabas sisa-sisa zombie yang ada di sana. Di sisi lain, tampaknya Chul berhasil selamat dengan mengurung diri di dalam truk itu. Tapi tiba-tiba muncul truk pentol KKI yang mana hal itu membuat para zombie emosi dan langsung mengejar truk itu. Ketika sudah tidak ada lagi zombie di sekitar sana, beberapa mobil mulai menghampiri truk itu. Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup di kota penuh zombie tersebut. Sersan Huang, seseorang yang memimpin kelompok itu pun membunuh Kamidi yang hampir berubah menjadi zombie. Kemudian mereka membawa truk itu pergi ke suatu tempat karena mereka mengira bahwa truk itu berisi makanan. Ketika mereka tiba di tempat persembunyian, mereka mendapati Chul yang masih hidup dan membawanya masuk ke dalam. Huang mengatakan bahwa ia akan menggunakan Chul sebagai hiburan di dalam sebuah permainan. Lalu ketika mas-mas sebut saja Paimin ini mengecek truk itu, ia terkejut ketika melihat banyak sekali uang yang ada di dalam sana. Sementara itu, Jeonji dan Eugene membawa Jong ke tempat persembunyian mereka. Di sana Jong bertemu dengan Kim, seseorang yang suka halu yang tak lain adalah kakek dari kedua bocil tersebut. Kakek Kim selalu membicarakan bahwa seseorang bernama Mayor Jen akan datang untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, ia juga bertemu dengan seseorang wanita bernama Min Jung, yang merupakan ibu dari Jeonji dan Eugene. Ternyata mereka adalah keluarga yang pernah ditinggalkan oleh Jong saat ia hendak pergi ke pelabuhan. Lalu Min Jung menodongkan senjatanya karena ia mengira bahwa Jong adalah anggota dari unit 631. Kelompok yang dipimpin oleh Sersan Huang. Jeong yang tak tahu tentang hal itu pun akhirnya menjelaskan pada mereka bahwa dirinya datang dari Hong Kong menggunakan sebuah kapal. Lalu Min Jung pun juga memberitahu tentang unit 631. Mereka dulunya adalah para tentara yang menyelamatkan orang-orang lainnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka semua berubah menjadi gila karena mereka merasa bahwa dunia sudah kacau akibat wabah virus zombie. Di sisi lain, Paimin mengatakan pada seseorang bernama Kapten Xiao bahwa Sersan Huang sudah kembali dengan membawa sebuah truk berisi uang dolar. Lalu Xiao pun mulai penasaran dengan uang-uang itu. Saat ia mengeceknya, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang digunakan Chul untuk menghubungi para preman yang ada di kapal. Saat Xiao mencoba menggunakannya, ia pun berkomunikasi dengan para preman itu.
Seo diberi tugas untuk membawa uang yang ada di dalam truk dengan jaminan ia akan diselamatkan dan mendapat sebagian dari uang-uang itu. Sementara itu, Chul saat ini dibawa oleh anak buah Huang menuju ke suatu tempat. Mereka pun mempersiapkan Chul sebelum ia memainkan sebuah permainan. Ternyata tidak hanya Chul yang akan memainkan permainan itu. Ada beberapa orang lain di sana yang sepertinya sudah nggak semangat untuk hidup lagi. Tak lama setelah itu, game pun dimulai. Mereka melepaskan para zombie dan membiarkan orang-orang itu dimakan oleh para zombie. Setelah waktunya selesai, orang-orang yang selamat kembali masuk ke dalam dan mereka pun diberi beberapa makanan. Lalu Seo datang dan mengatakan pada orang-orang bahwa truk yang ditemukan oleh Sersan Huang berisi banyak sekali makanan yang cukup untuk persediaan selama 1 bulan penuh. Ia pun membagi-bagikan makanan tersebut dan menyuruh orang-orang untuk memainkan permainan itu selama mungkin. Ternyata ia berniat pergi membawa truknya sendirian dan meninggalkan orang-orang itu. Namun sepertinya Sersan Huang menyadari bahwa Seo sedang menyembunyikan sesuatu. Ia sempat menginterogasi Seo, namun ketika Pai Min datang, Huang pun langsung pergi karena ia mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan hombreng. Ketika hari mulai gelap, Jong dan lainnya bersiap-siap untuk pergi menuju markas unit 631 untuk mengambil truk berisi uang tersebut. Ketika mereka sampai di sana, Min Jung memeluk erat kedua anaknya dan berpesan jika ia tak kembali dalam waktu 3 jam, mereka harus kembali ke rumah dan meninggalkannya di sana. Lalu Min Jung dan Jong mulai melakukan misi mereka. Saat mereka berhasil menemukan truknya, mereka mendapati bahwa alat komunikasinya rusak sehingga mereka tak bisa menghubungi para preman yang ada di kapal. Lalu tiba-tiba Pai Min datang dan dengan wajah polosnya ia meminta pada Min Jung untuk membawanya pergi dari sana. Ketika Jeong tahu bahwa Chul masih hidup, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan Chul. Tak lama setelah itu, Seo datang dan langsung menembak ke arah Min Jung. Tapi pada akhirnya Min Jung berhasil mengalahkan Seo dan mendapatkan teleponnya. Suara tembakan mereka membuat para zombie yang ada di luar mulai berdatangan. Di sisi lain, Jeong berhasil menemukan Chul dan mencoba membawanya pergi dari tempat itu. Dengan skill menembaknya, ia membuat tempat itu penuh dengan asap dan menembakkan flare agar para zombie itu masuk ke dalam sana. Mereka mencoba keluar saat Sersan Huang sedang kerepotan dengan para zombie. Tapi sepertinya mereka juga kesulitan menghadapi para zombie itu. Tak lama setelah itu, Sersan Huang berhasil menemukan Jeong dan hendak menembaknya. Tapi Chul merelakan diri untuk melindungi Jeong dari tembakan tersebut. Melihat hal itu, Jeong pun sangat marah dan langsung menghabisi seluruh anak buah Huang. Lalu tiba-tiba Min Jung datang menerobos tembok dengan menggunakan truknya. Lalu dengan berat hati, Jeong pun terpaksa meninggalkan Chul di sana. Melihat hal itu, Huang segera mengambil mobilnya dan pergi mengejar Jeong. Dalam perjalanan, truk Jeong pun terhenti ketika mereka mencoba menerabas para zombie-zombie yang ada di sana. Mereka pun terjebak di tengah kerumunan para zombie itu. Tapi tiba-tiba Jeonji datang dan langsung memancing para zombie, sehingga mereka pun berhasil keluar dari kepungan para zombie itu. Tapi ternyata di belakang sana sudah ada Sersan Huang yang mengejar mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Lalu Jeong melihat sebuah tempat di mana sebelumnya ia melihat ada banyak zombie di dalam tempat itu. Jeong pun menembaki kaca itu hingga akhirnya para zombie yang ada di dalam sana keluar dan berhasil menghentikan Huang. Ia pun dimukbang oleh para zombie tersebut. Saat mereka berhasil melihat kapalnya, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung menabrak mobil Jeonji. Ternyata itu adalah Seo yang berhasil kabur dan langsung menodong Jeonji. Melihat hal itu, Eugene mencoba memancing Seo dengan mobil yang ia bawa.
Tapi ketika Jeonji berhasil lolos dari Seo, Seo justru hendak menembak Yojin sehingga Kim harus merelakan dirinya untuk melindungi Yojin. Seo juga sempat menembak Minjung dan ia pun berhasil membawa truk itu kabur. Ketika Seo berhasil membawa truk itu ke dalam kapal, ia mengira bahwa ia sudah selamat dari kiamat zombie tersebut. Tapi sepertinya hal itu tak mungkin terjadi karena ternyata para preman itu berkhianat dan langsung memberondongnya dengan senjata api. Dengan sisa-sisa tenaganya, Seo membuat truk itu mundur dan mengganjal pintu masuknya. Sehingga para zombie yang ada di sana mulai memasuki kapal itu dan menyerang seluruh preman yang ada di sana. Sementara itu, Minjung dan anak-anaknya sangat sedih melihat kakek Kim telah meninggal dunia. Tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang karena mereka tahu bahwa ada beberapa orang yang selamat di tempat itu. Minjung berpesan pada Jeong untuk menyelamatkan anak-anaknya sementara ia memancing para zombie agar tidak menyerang helikopter itu. Lalu Jeonji menembakkan flare dan mereka pun segera berlari menuju ke arah helikopter. Sementara Minjung membunyikan klakson sehingga para zombie itu datang dan mengerumuninya. Ternyata selama ini kakek mereka tidaklah gila. Mayor Jen benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat hal itu, Jeonji pun langsung meminta tolong agar mereka menyelamatkan ibunya yang terjebak di tengah para zombie. Tapi sepertinya mereka tak bisa melakukan hal itu. Ketika Minjung hendak bunuh diri, tiba-tiba Jeong mengingat kata-kata Chul dan ia pun langsung memberikan isyarat tembakan sehingga Minjung tak jadi bunuh diri. Pada akhirnya mereka berdua berhasil selamat dari para zombie itu dan pergi menggunakan helikopter. Kini mereka harus melupakan seluruh kenangan pahit saat berada di neraka zombie itu dan cerita pun tamat. Menurut kalian gimana nih guys, film Train to Busan Peninsula? Apakah bagus atau justru sebaliknya? Silahkan tulis unek-unek kalian tentang film ini di dalam kolom